3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra, wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan dari Syekh Islam Yahyadin. Dalam satu bab tentang ar-raja', di sini terdapat pada hadis yang ke-18 di halaman 217, kitab yang dicetak oleh percetakan Haramain dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu sholawatul khamsi kamathali nahrin jarin wamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Rawahu Muslimun. Al-ghamru ay al-kathiru. Saya akan terjemahkan dengan teks Sunda. Wa an Jabirin sareng katampi ti Jabir radhiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ka Jabir. Qala parantos ngadawuh Jabir. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalus sholawatul khamsi, ari perumpamaanana sholat anu 5 waktu. Kamathali nahrin, saumpama walungan, jarin anu ngocor itu walungan, gomrin kalawan ngaguludu, caina ala babi ahadikum dihareupeun imah aranjeun, yagtasilu anu ngumbah anu bebersih, minhu ti itu walungan, kulla yaumin saban-saban poe, khamsa marratin kana 5 pirang-pirang balikan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun, Imam Muslim. Al-ghamru ari maknana lafaz al-ghamru al-kathiru tegesna anu gede. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanad Jabir radhiyallahu an
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keutamaan sholat 5 waktu, sholat yang dilaksanakan dalam sehari semalam dan hukumnya fardu ain, bagaikan satu sungai yang sangat deras airnya yang berada di depan rumah kita. Dan pada setiap hari kita bersih-bersih, mencuci, mandi, dan lain sebagainya di sungai tersebut 5 kali dalam satu hari. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa di antara keutamaan atau fungsi sholat adalah sebagai pembersih, baik bersih secara dohiriyah ketika kita akan melaksanakan sholat. Apabila kita dalam keadaan junub, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Apabila kita hendak melaksanakan sholat, apabila mempunyai hadas kecil, maka kita wajib melaksanakan wudhu. Dengan mandi besar, dengan berwudhu adalah untuk membersihkan badan dohiriyah kita, anggota tubuh kita, baik dari mulai rambut sampai telapak kaki, baik dari mulai wajah, tangan sampai kaki ketika kita berwudu. Kemudian sholat juga sebagai pembersih bagi kita untuk batiniah kita. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa dari sholat ke sholat yang lainnya adalah kifarat, pengampunan dosa-dosa bagi kita. Diumpamakan kita melaksanakan sholat zuhur, maka dosa kita yang kita kerjakan dimulai dari waktu subuh hingga menjelang zuhur. Ketika kita selesai melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhur sebagai pembersih dosa-dosa kita antara waktu subuh dan juga sampai waktu zuhur. Begitupun ketika kita selesai melaksanakan sholat asar, maka dengan melaksanakan sholat asar sebagai pembersih dari dosa-dosa kita yang kita lakukan dari mulai kita selesai melaksanakan sholat zuhur sampai selesainya kita melaksanakan sholat asar. Dan begitu pun selanjutnya sampai dengan 5 waktu sholat yang kita kerjakan setiap hari. Betapa sangat pentingnya sholat bagi kita. Dan di antara fungsi-fungsi sholat banyak sekali, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, menerangkan tentang fungsi-fungsi sholat. Di antaranya adalah sarana berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Esensi daripada ayat ini adalah bahwa dengan melaksanakan sholat, fungsi daripada sholat adalah sarana berzikir, mengingat kepada Allah. Kemudian fungsi sholat yang lainnya adalah sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
dan mohonlah kalian dengan kesabaran dan sholat. Apapun permohonan kita, apapun keinginan kita, ketika kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, maka dengan bersabar dan juga sholat adalah sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Begitupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah dalam keadaan terlungkup kemudian memegang perutnya, ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau rasakan wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, perutku sakit. Maka Nabi SAW menyarankan kepada Abu Hurairah, kum fasalli fa inna sholata shifa'un. Berdiri dan sholatlah, sesungguhnya sholat adalah sebagai obat. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 45 tadi. Artinya sholat adalah sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi sholat yang lainnya adalah sebagai manajemen waktu atau regulator waktu atau tata cara pengaturan waktu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman adalah mempunyai waktu tertentu. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sehingga dengan terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu, seorang mukmin, seorang yang beriman tidak akan melakukan apapun sebelum melaksanakan sholat. Artinya waktu akan dimanajemen, waktu akan diatur. Setiap kegiatan apapun, setiap urusan apapun akan selalu mengedepankan melaksanakan sholat. Dan setiap pekerjaan apapun akan diawali ketika setelah selesai melaksanakan sholat fardu tadi. Kemudian di antara fungsi-fungsi sholat adalah sebagai pengokoh atau penguat agama seseorang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia akan kuat terhadap agamanya. Dan apabila dia lalai terhadap sholatnya, maka agama yang dia pegangnya akan lemah. Nah, isi daripada hadis tadi sebagai fungsi-fungsi sholat bagi kita. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.